101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Selovers, sepertinya udah tadi bagus obrolin ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol spesial di jam 2 siang ini. Dan sekarang juga sudah datang ya tamu spesial di Star FM di bincang spesial kali ini ya Selovers. Kali ini yang datang adalah dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DIY. Dan sudah datang juga ada Bapak Himawan Ahmad SPI MSc. Beliau adalah pengendali hama penyakit ikan ahli muda. Selamat siang Pak Himawan. Selamat siang. Ini panggilannya Pak Himawan atau Pak Ahmad atau siapa nih Pak? Himawan aja. Himawan aja, oke. Dan ini juga sudah datang Ibu Dwi Lantiani SPI MSc sebagai Ketua Tim Kerja Karantina Ikan. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang. Kabar baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini panggilannya Ibu Dwi atau Ibu Lantiani nih Bu? Kalau di kantor biasanya manggilnya Lanti. Lanti, Iya. Oke. Biar akrab ya Bu ya. Iya. Ibu Lanti ya. Oke. Di siang hari ini Selovers ya, di siang yang cukup cerah ini semoga Anda juga sudah siap ya untuk dengerin obrolan spesial kali ini di bincang spesial Selovers ya. Dan yang sudah gabung di Instagram, terima kasih banyak. Nanti bakal bagus tanyain ya ke Bapak Himawan dan juga Ibu Lanti nanti ya pastinya. Kita bakal ngobrolin tentang ikan asing atau invasif di DIY itu berkat atau musibah ya Selovers sebenarnya. Jadi ngomong-ngomong tentang ikan asing ya Selovers ya, itu kan kayak sesuatu kalau bagi bagus sendiri itu kata yang kayak ikan asing itu ikan apa ya. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh, kita ngobrol lebih dalam, bagus mau nanya dulu ke Pak Himawan deh. Sebenarnya ikan asing atau ikan invasif itu ikan yang seperti apa sih Pak? Jadi kalau ikan invasif itu sebenarnya bukan hanya ikan asing tapi juga bisa ikan asli yang dia bisa mengkolonisasi suatu habitat, kemudian menyebabkan kerugian baik secara ekologi, ekonomi, kemudian juga secara lingkungan dan misalnya menekan populasi ikan lain. Jadi seperti kalau ikan asing sendiri itu adalah jenis ikan yang diintroduksi dari luar habitat aslinya ke habitat yang baru. Sedangkan ikan asli ya hidup di habitat aslinya tersebut. Dan keduanya itu dia bisa menyebabkan keinvasipan. Bisa jadi karena salah satu keseimbangan ekosistemnya terganggu sehingga ikan tersebut dia berkembang lebih dari yang seharusnya sehingga menyebabkan keinvasipan bagi populasi ikan yang lain. Oke. Nah kemudian ada lagi istilahnya ikan berbahaya dan merugikan. Nah itu jenis ikan berbahaya adalah jenis-jenis ikan yang dia bisa bersifat parasit, kemudian ada mengandung racun, kemudian juga bahkan dapat membahayakan manusia atau keselamatan masyarakat. Nah, kemudian untuk merugikan itu sama definisinya seperti ikan berbahaya tersebut, tapi kemudian juga dapat menekan populasi ikan yang lain sehingga istilah ikan invasif, kemudian ikan berbahaya, ikan merugikan itu hampir-hampir sama. Dan dalam peraturan perundangan itu kalau di Kementerian Kehutanan itu biasa menggunakan istilah ikan invasif atau mungkin fauna atau flora invasif. Untuk yang di kelautan perikanan itu menggunakan istilah berbahaya dan merugikan begitu. Oke. Jadi memang untuk ikan asing atau invasif ini bisa merugikan juga ya Pak ya? Iya. Baik untuk ikan yang ada di lokal situ atau bahkan membahayakan untuk manusia juga ya ternyata. Iya. Oke, tapi ini juga sebenarnya ikan ini tuh dilarang untuk ada di misalkan di DIY gitu ya Pak ya? Atau bagaimana sih, atau dasar hukumnya nih tentang larangan pemasukan, pembudidayaan atau juga peredaran ikan berbahaya dan merugikan. Ini kan memang ada dalam peraturan pemerintah gitu ya Pak ya. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Bagaimana tentang dasar hukumnya begitu? Ya. Jadi mungkin tadi saya kembali ke definisi. Jadi istilah keinvasipan itu sebenarnya umum. Jadi setiap jenis ikan itu dia berpotensi untuk bisa menjadi invasif. Tapi kemudian dari sekian banyak, mungkin sekian ribu atau sekian puluh ribu jenis ikan itu ada jenis-jenis yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan
sebagai jenis-jenis yang dilarang untuk dibudidayakan kemudian dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia. Jadi ada namanya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020, itu mengatur sekitar 76 jenis ikan yang dilarang untuk dimasukkan, dibudidayakan, dipelihara dan diperdagangkan gitu. Oke, ada 76 ya Pak ya? Iya. Wow, ternyata banyak juga ya Solovers ya. Jadi memang ada beberapa ikan gitu ya yang memang dilarang untuk dibudidayakan dan juga dimasukkan ke perairan di Indonesia lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau melihat di kondisi ekosistem ikan yang sekarang nih Pak, ikan lokal ya yang ada di perairan DIY itu sebenarnya kondisinya sekarang seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, baik itu dari akademisi maupun juga kami juga melakukan penelitian juga di lapangan, itu sayangnya memang di berbagai perairan khususnya di Jogja ini sudah terintroduksi jenis-jenis ikan-ikan invasif yang bahkan juga sebenarnya dilarang di Permen KP 19 tahun 2020 tersebut. Jadi misalkan di Waduk Sermo itu seperti kita ketahui bersama, itu di sana merebak populasi ikan red devil. Kemudian juga ikan red devil ini juga ternyata ditemukan juga di sungai-sungai baik itu di Bantul, di Sleman dan sebagainya. Kemudian juga ada lagi misalkan ikan jaguar cichlid. Nah itu juga cukup banyak ditemukan di perairan kita. Kemudian juga ada namanya convict cichlid atau kalau nama latinnya itu Amatitlania nigrofasciata, itu juga ditemukan di perairan tersebut. Dulu memang awalnya itu dimasukkan ke negara kita itu sebagai ikan hias, bisa jadi karena diselundupkan dan sebagainya, jadi masuk lewat kegiatan ilegal. Kemudian juga pengawasan dan pengendaliannya mungkin dulu belum terlalu ketat sehingga orang masih banyak membudidayakan, dan sayangnya masyarakat dari sisi pengetahuan, kesadaran, kemudian juga tanggung jawab masih kurang, sehingga pada saat mereka bosan untuk memelihara akhirnya terus dilepas ke perairan begitu. Malah dilepaskan ke perairan lepas gitu ya Pak ya. Wah, ini malah jadi ada efek nggak baik juga ya Pak ya, untuk ikan lokal di situ berarti ya Pak ya. Karena mereka ini rata-rata ikan cichlid. Jadi ikan cichlid yang dari Afrika yang punya ketahanan hidup yang cukup tinggi, kemudian daya reproduksinya juga cukup tinggi, sehingga ikan-ikan lokal kita kalah. Jadi seperti ikan tawes, nilem dan sebagainya itu kalah. Kemudian juga yang lebih berbahaya lagi, misalnya tahun 2017 itu pernah ditemukan ikan aligator gar di Kali Progo. Kemudian juga pernah ditemukan di Sungai Winongo, dan terakhir di sungai di dekat SPBU Bugisan itu kalau tidak salah tahun 2021 atau 2022 itu pernah ditemukan ikan aligator sebesar paha dewasa. Dan kita ketahui seperti misalkan ikan aligator itu kan ada gigi-giginya yang runcing, dan dia sebenarnya memang cenderung untuk tidak menyerang, tapi apabila ada yang mendekat itu kalau dia sudah terdesak tentu dia akan menyerang. Nah itu kalau tentu sangat membahayakan sekali buat masyarakat yang mungkin memanfaatkan sungai, apalagi kalau misalkan ada anak-anak yang sedang berenang dan sebagainya seperti itu. Jadi waktu itu menjadi atensi dari aparat penegak hukum. Jadi kami selama ini bekerja sama erat juga dengan berbagai instansi bagaimana caranya supaya tidak ada pelepas liaran secara tidak bertanggung jawab oleh masyarakat. Gitu. Oke, jadi memang harus ada kayak ini dikontrol juga ya Pak ya. Jangan kayak terlalu bebas begitu ya Solovers. Dan tadi kan juga Pak Himawan sudah menyebutkan ada aligator, ada red devil, terus ada jenisnya tuh sebenarnya ikan invasif ya Pak Himawan dan Bu Lanti. Itu sebenarnya apa saja sih yang memang itu dilarang untuk masuk ke perairan di Indonesia gitu, terutama di DIY atau di DIY sendiri di perairannya itu yang sering banget ditemukan ikan invasif yang seperti apa? Kalau di DIY ini jadi kami sejak
tahun 2016 itu kita melaksanakan namanya pemetaan ikan invasif, itu baik di perairan umum maupun di pusat-pusat perdagangan ikan. Nah, di perairan umum itu yang pernah kami laksanakan itu misalkan di Waduk Sermo, kemudian di Kali Sungai Opak, kemudian juga di Sungai Bedok. Dan di profil dari jenis-jenis ikan invasif yang ditemukan di sungai-sungai tersebut itu rata-rata hampir sama. Misalkan yang paling banyak itu ada ikan sapu-sapu, kemudian ada red devil, kemudian ada jaguar cichlid, dan juga kami banyak mendapatkan informasi misalkan di utara Sleman itu ada yang pernah ditemukan juga, itu tadi yang konflik cichlid itu yang amatilannya Nigro fasciata. Nah, untuk yang di pusat-pusat perdagangan itu rata-rata banyak beredar di pusat-pusat perdagangan ikan hias. Dan di pusat-pusat perdagangan ikan hias ini kami banyak menemukan misalkan termasuk tadi itu yang ikan sapu-sapu, kemudian ada ikan Cyclasoma trimaculatum, kemudian juga ada ikan aligator, piranha, kemudian dulu pernah banyak beredar juga arapaima, tapi kemudian setelah tahun 2019 atau 2020 itu sudah mulai sangat berkurang sekali. Kemudian juga bahkan ada ikan wolfish dan sebagainya, dan itu ada sekitar mungkin 11 atau 12 jenis yang rata-rata masih banyak diperdagangkan di pusat-pusat perdagangan ikan hias di Jogja. Dan kami setiap kali melakukan pemetaan itu kita juga melakukan sosialisasi kepada pemilik agar supaya untuk jenis-jenis seperti aligator, arapaima dan piranha itu tidak lagi diperdagangkan karena ada konsekuensi hukumnya. Jadi kita tidak berharap nanti harapan kami nanti jangan sampai masyarakat itu terkena konsekuensi hukum hanya karena memperdagangkan ikan-ikan tersebut. Ya, berarti memang ada hukum yang mengaturnya ya Pak ya, biar nggak diperdagangkan secara bebas begitu ya. Dan beralih ke Ibu Lanti deh ya. Ini kalau Bu Lanti ya, ini sebenarnya ada faktor nggak sih Bu untuk penyebab atau aspek apa saja sih yang bisa mendorong eksistensi dari ikan-ikan invasif yang ada di DIY Bu? Yang mendorong itu banyak Mas sebenarnya. Kenapa sih mereka bisa banyak di DIY itu kenapa? Kenapa sih mereka itu kok suka mencari sesuatu yang unik seperti itu biasanya? Salah satunya adalah hobiis Mas. Iya, itu kan sebenarnya rata-rata karena hobi. Jadi kalau di dunia perikanan seperti itu dulu, itu kadang-kadang tuh apa sih sekarang yang lagi booming. Jadi kadang-kadang memang kalau bahasanya orang iklan tuh endorse itu loh. Beberapa saat yang lalu kan ada itu endorse yang dari artis seperti itu. Itu langsung booming, memang itu kelihatan sekali di lalu lintas kalau di kita ya, lalu lintas lalu lintas pengiriman tuh kelihatan sekali ya, karena ada endorse kemarin akhirnya banyak juga peminatnya gitu di masyarakat. Jadi terkait dengan ikan-ikan invasif, kenapa sih kok kita semakin tahun kok ada yang masuk, kok malah tambah banyak, kok tambah bervariasi? Ya itu salah satunya adalah karena hobi Mas. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi rata-rata memang untuk itu ikan-ikan invasif ini tuh ikan-ikan yang memang pecintanya itulah rata-rata hobiis dulu, yang mania hobiis, baru mereka terus dikembangkan, dia menjadi ini bisa jadi lahan bisa menjadi salah satu untuk meningkatkan perekonomian seperti itu loh. Dalam pikiran mereka itu seperti itu. Saya bisa membudidayakan ini, saya budidayakan, saya bisa dipasarkan seperti itu. Jadi awal mulanya sebenarnya seperti itu. Kenapa sih kok jadi ikan invasif yang awalnya kita nggak ada, ini di Jogja nggak ada, lama-lama ada satu ketemu nih, terus kok tambah banyak, sampai ke tingkat-tingkat bawah itu. Saya tuh pernah yang anak-anak sampai anak-anak SD itu kok bisa tahu ikan-ikan ini. Itu ternyata bisa sampai ada yang bisa beli itu mereka yang kalau SD itu ada penjajah
ikan seperti itu loh Mas, yang ditaruh di plastik-plastik seperti itu sampai ke sana juga. Jadi seperti itu awal mulanya. Oke, berawal dari hobi ya Bu berarti ya. Oke, jadinya malah makin jadi faktor penyebab ya. Dan memang ini ya Slowlovers ya, kalau untuk pengawasan nih Bu Lanti, pengawasan dan juga penindakan nih kalau ada pelanggaran yang dilakukan sama pelaku usaha atau juga mungkin perorangan gitu yang punya hobi seperti ini, itu yang melanggar peraturan ini bagaimana itu Bu? Kalau selama ini kita karantina ke pengawasan gitu Mas ya. Kita pengawasan, kita melakukan seperti yang dijelaskan sama Mas Himawan tadi, bahwa kita melakukan pemetaan di mana posisi ada ikan-ikan invasif itu. Pada saat ada nih ternyata kok masih ada ikan invasif kok di misalnya toko ini kok masih ada di sini, biasanya kita akan koordinasi, kita harus kerjasama dengan dinas-dinas terkait Mas. Jadi kita tidak bisa sendiri untuk melakukan penindakan, nah itu enggak. Jadi kita tetap koordinasi kerjasama dengan dinas-dinas yang menangani di perikanan, terutama dinas kelautan dan perikanan seperti itu. Selama ini yang sudah terjalin nggak Mas Iman ya? Iya. Contoh mungkin contoh-contohnya. Mohon izin saya tambahkan. Jadi untuk kalau kami di karantina itu kan tupoksi kami di bandara, pelabuhan dan sebagainya, yang istilahnya itu di pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa. Nah, pada saat misalkan kedapatan ada masyarakat yang membawa jenis-jenis ikan yang dilarang yang masuk dalam Permen KP 19 tahun 2020 itu melalui bandara atau pelabuhan, itu kita akan melaksanakan tertib peraturan perundangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019. Nah, adapun untuk yang kegiatan tersebut di luar dari pintu pemasukan dan pengeluaran, itu dari kami, dari karantina itu tugas kami adalah melakukan semacam pembinaan, sosialisasi, kemudian pemetaan. Nah, kemudian itu tadi yang pernah tadi kami sampaikan, itu kita lakukan sosialisasi. Yang pertama itu kita sampaikan kalau memang masih diperdagangkan itu paling tidak jangan sampai dilepas liarkan. Kemudian juga kami ingatkan bahwa dari segi Permen KP 19 tersebut, atau misalkan merujuk kepada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 itu ada konsekuensi hukumnya, sehingga kita apabila misalkan masih ada yang memperdagangkan padahal sudah kita sosialisasi, itu nanti ya kami sampaikan bahwa harus siap konsekuensi apabila sewaktu-waktu ada misalkan sidak begitu dari penegakan hukum gitu. Jadi dan kita juga koordinasi juga dengan DKP, baik itu dari Dinas Kelautan Perikanan DIY maupun dari kabupaten kota. Oke. Ada berbagai kerjasama juga ya Pak ya, untuk bisa ada penindakan gitu ya Slowlovers. Oke, buat Anda Slowlovers ya yang mau gabung di Bincang Spesial kali ini bareng sama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DIY, silakan langsung aja ke WhatsApp ya di 0818621013, ke Instagram juga boleh di Star Jogja FM. Yang sudah berkomentar di Instagramnya Star FM nanti bakal Bagus bacain ya. Sekarang kita jeda dulu sebentar, nanti Bagus bakal balik lagi, jadi tetap di sini saja di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Di Bincang Spesial bareng Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DIY masih dengan Pak Himawan sebagai pengendali hama penyakit ikan ahli muda dan Ibu Lanti sebagai ketua tim kerja karantina ikan. Kita tadi sudah ngobrol banyak banget ya Slowlovers tentang ikan invasif yang ada di DIY terutama. Dan buat Slowlovers yang sudah bergabung lewat Instagram bakal Bagus bacain ya salah satunya nih. Terima kasih pertanyaannya buat Mas Koko Aditama yang sudah gabung di Instagram. Ini ada pertanyaan nih buat Pak Himawan dan Ibu Lanti. Jadi Mas Koko nih bertanya nih, untuk katanya Mas Koko nih pernah baca ikan sapu-sapu itu termasuk invasif. Padahal di sungai di dekat rumahnya Mas Koko itu sering ditemui. Apakah ikan ini akan merugikan nih Pak Himawan, ikan sapu-sapu? Ya, ikan sapu-sapu ini salah satu yang jenis yang dilarang di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 tersebut. Jadi aslinya bukan dari Indonesia. Jadi
itu dari Amerika, kemudian dulu dimasukkan ke Indonesia sebagai ikan hias yang lucu begitu, tapi kemudian ternyata reproduksinya cukup tinggi sehingga mungkin pada waktu selama ini kemudian kawan-kawan pembudidaya itu mungkin karena tidak sanggup lagi untuk merawat dan sebagainya, akhirnya terus dilepaskan ke perairan umum. Nah di perairan umum tersebut ya karena dia reproduksinya cukup tinggi sehingga dia mengambil tempat atau niche ikan-ikan lokal, ikan-ikan asli, sehingga ikan-ikan asli yang lainnya pun kalah dengan perkembangan populasinya. Dan inilah yang kenapa disebut sebagai ikan invasif tersebut gitu. Jadi invasif itu bukan sekedar dia predator, tapi juga dia merebut tempat kompetisi. Ya, berkompetisi. Ada kompetisi dalam hal makan, Mas. Karena kalau ikan sapu itu kan dia cenderung kalau sekarang tuh pada dimanfaatkan untuk membersihkan kolam, membersihkan akuarium seperti itu kan. Itu kenapa? Ya itu karena dia mempunyai kemampuan untuk dia tuh makan apa yang kayak plankton ataupun apa yang lumut lah kalau bahasanya gitu ya. Itu yang ada di situ. Jadi apalagi di perairan itu loh. Padahal kan sebenarnya untuk ikan-ikan endemik di kita ya, itu rata-rata kan kalau itu ada di di perairan, berarti kan dia akan ada kompetisi terkait makanan. Jadi untuk ikan-ikan endemiknya kita itu rata-rata kalah gitu loh. Karena untuk ikan sapu-sapu itu dia mempunyai kemampuan yang cepat lah. Dia makannya apa aja dimakan, semuanya dimakan, termasuk akhirnya untuk seperti yang seharusnya menjadi makanan ikan-ikan lokal itu dimakan sama dia juga untuk dia bertahan hidup seperti itu. Ya, jadi dia juga sebagai kompetitor dalam hal untuk mendapatkan makanan seperti itu. Oke. Jadinya malah persaingan ya Pak ya? Persaingan dalam habitatnya gitu. Ikan lokal jadinya malah tersaingi dan ya kalah gitu ya. Oke, terima kasih buat Mas Koko Aditama yang sudah bergabung. Dan nanti untuk pertanyaan yang lainnya bakal Bagus bacain juga. Jadi yang masih mau bertanya silakan masih ditunggu ya sampai nanti jam 3 sore Salovers di 0818621013 atau ke Instagram di Star Jogja FM. Dan memang kalau untuk ikan invasif itu kan juga jenisnya banyak ya Salovers ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Himawan dan Ibu Lanti kalau ikan invasif itu juga ada banyak sekali jenisnya. Tapi kalau untuk karakternya sendiri nih Pak, dari ikan invasif khususnya di DIY berdasarkan monitoring dan pemetaan itu seperti apa Pak? Contohnya paling banyak misalkan ikan red devil itu juga hampir sama istilah karakternya. Jadi dia fekunditasnya itu sangat tinggi, reproduksinya juga sangat tinggi seperti di Waduk Sermo itu, sehingga bahkan ikan invasif yang lain pun juga kalah. Misalkan ikan nila, ini mohon maaf, misalkan seperti ikan nila, ikan lele itu pada dasarnya sebenarnya dia punya sifat invasif, tapi karena tidak dilarang peredarannya oleh pemerintah, bahkan diupayakan untuk dibudidayakan, sehingga yang mungkin masyarakat harus lakukan adalah menjaga supaya ikan invasif ini tidak dilepas liarkan secara sengaja ke perairan. Jadi boleh dibudidayakan tapi tidak boleh dilepas liarkan, yaitu itu tadi ikan-ikan berpotensi invasif seperti nila, lele, bawal dan sebagainya. Nah, kalau kembali tadi ke red devil, itu tadi karena dia siklit, kemudian juga reproduksinya juga jauh melampaui ikan-ikan yang lain, sehingga seperti di Waduk Sermo itu populasi dari red devil itu bisa sampai lebih dari 70%, dan selama bertahun-tahun juga sangat sulit untuk diatasi gitu. Tahun 2019 itu kami pernah mengadakan lomba memancing dan menjala ikan red devil di Waduk Sermo. Ya, setelah itu kemudian kita masukkan ikan lokal, ikan nilem dan tawes ya. Dan kemudian juga dari UGM juga pernah memasukkan ikan bandeng juga. Ya. Dan sementara memang dalam kurun waktu tertentu itu bisa mengimbangi populasi red devil. Hanya saja memang dalam hal ini ya sayangnya memang peraturan perundangan kita kan masih kurang ya. Jadi sebenarnya dengan
introduksi ikan-ikan lokal itu seharusnya ada peraturan di mana jangan dulu dilakukan penangkapan ikan-ikan lokal tersebut, sehingga bisa mengatasi ikan-ikan invasif yang ada di perairan. Makanya sering itu kalau mungkin kita gabung di komunitas-komunitas mancing mania begitu di Facebook gitu, kalau misalkan ada kawan-kawan yang baru saja melepaskan ikan lokal, biasanya nanti ada istilahnya mungkin nasihat-nasihat atau mungkin komentar-komentar, jangan dipancingi dulu gitu, tunggu sampai dia ukurannya besar, bisa berkembang biak sehingga bisa mengatasi ikan-ikan invasif yang mungkin sudah pernah terintroduksi di situ gitu. Jadi kalau masih kecil-kecil ya jangan dipancing dulu ya Pak ya, gitu. Jangan diambilin dulu gitu ya istilahnya. Dan kalau untuk ekosistem ikan lokal dan yang ada di perairan di DIY itu kan pastinya juga akan sangat berdampak ya Pak ya kalau adanya ikan invasif. Tapi kalau untuk jangka pendeknya nih Pak, dampak jangka pendek dan jangka panjang dari adanya ikan invasif ini sebenarnya seperti apa Pak? Kalau dari jangka pendek ya, contohnya misalkan ada orang melepas ikan aligator, itu tentu ada potensi bahaya begitu ya, bahaya bagi masyarakat yang mungkin menggunakan perairan tersebut. Tapi dalam jangka panjang tentu dikhawatirkan itu akan menghabiskan populasi atau menekan populasi ikan asli di perairan kita, yang sebenarnya bisa jadi ikan-ikan asli itu suatu saat bisa menjadi pendorong ekonomi dari masyarakat kita. Contohnya misalkan di Sulawesi itu ada jenis-jenis ikan gobi yang selama ini di pasaran domestik itu tidak terlalu diperhitungkan, tapi pada saat dia masuk ke pasaran internasional itu harganya satu ekor itu $10. Kemudian juga sedangkan berbagai perairan di sana itu ternyata juga saat ini sayangnya sudah banyak terintroduksi ikan-ikan invasif seperti ikan lohan, terus red devil dan sebagainya seperti itu. Oke, ternyata ikan-ikan hias yang biasa dipelihara di akuarium gitu kayak ikan lohan itu termasuk invasif juga ya Pak, bisa dibilang ya Pak ya. Jadi untuk ikan lohan itu kan dapat dikatakan sebagai ikan hibrid. Jadi ikan hibrid itu dia dipasangkan atau dikawinkan dari berbagai macam jenis siklim. Nah, ikan lohan itu sebenarnya ada paling tidak ada sekitar 19 spesies. Nah, itu yang masuk di Permen KP 19/2020 itu ada sekitar 4 spesies. Nah, salah satunya itu Cyclas sumatri maculatum. Nah, untuk jenis-jenis ikan hibrid ini kalau kami di karantina ikan, karena kita melakukan sertifikasi untuk lalu lintas ikan, kita harus mengetahui spesiesnya ini boleh atau misalkan masuk dalam Permen KP 19 tersebut atau tidak. Kalau misalkan dia masuk yang termasuk ikan yang dilarang, maka tidak boleh diizinkan untuk diperdagangkan atau lalu lintaskan. Tapi kalau di luar dari permen itu maka boleh. Nah, itu kami salah satunya melakukan DNA barcoding. Jadi kita mengecek ikan tersebut secara biologi molekuler, jadi dilihat DNA-nya apakah dia masuk di Permen KP 19 itu atau enggak gitu. Oke, jadi memang harus ada ini ya, harus sesuai gitu ya Solovers ya pastinya. Dan pastinya untuk ikan-ikan invasif ini kan juga ternyata buat berawal tadi yang Ibu Lanti bilang berawal dari ada yang hobi gitu kan. Itu ternyata untuk nilai secara ekonomisnya juga bisa dibilang tinggi, dan ini malah mendorong buat para pembudidaya itu makin aktif gitu melakukan kegiatan usaha yang sebenarnya ini termasuk bisa dibilang ya dilarang juga ya Solovers ya, melanggar peraturan gitulah. Untuk solusinya sendiri nih, ini seperti apa nih? Kalau dari Ibu Lanti sendiri menanggapi ini bagaimana Bu? Solusi yang bisa dilakukan itu seperti apa Bu? Iya, untuk solusi kalau solusi itu mungkin yang pertama yang jelas sudah pernah kita lakukan. Yang pertama adalah kita sering-sering untuk melakukan sosialisasi. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi
ke pembudidaya. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Kelautan Perikanan. Kita mensosialisasikan betapa berbahayanya, seperti apa sih ikan invasif itu, bahayanya seperti apa sih buat masyarakat, gitu loh. Jadi ada gini loh, antara keuntungan sama kerugiannya itu banyakkan yang mana. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita sosialisasi. Jadi kita untuk saat ini masih bisa cuma bisa untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi karena kalau cuma itu sosialisasi dari kita saja, dari karantina aja, itu mungkin ya masih kurang gitu loh. Jadi kita kenapa harus berkoordinasi dengan dinas terkait, karena sebenarnya yang punya akses ke pembudidaya ikan, ke hobis itu sebenarnya adalah mereka gitu loh, yang sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mereka ada kegiatan-kegiatan terkait perikanan seperti itu. Itu. Terus yang ketiga, kita selalu aktif juga untuk bergabung ke komunitas-komunitas ikan hias, penghobiis seperti itu. Selain itu juga kita aktif di medsos kita. Kalau dulu kita ada ya Mas ya, kita di medsos kita selalu aktif untuk ini loh jenis ikan invasif, kita melakukan apa. Termasuk juga kita melakukan pemetaan jenis asing invasif, itu juga kita sosialisasikan itu melalui medsos kita selama ini seperti itu Mas. Mungkin ada tambahan Mas Himawan? Jadi kami pernah melakukan survei di tahun 2000 dari sejak 2017. Jadi pada saat kita melakukan pemetaan ikan invasif maupun yang non invasif, itu kita biasanya datang ke pusat perdagangan, misalkan ke toko ikan hias begitu. Kemudian kita cek semua jenis-jenis ikan yang diperdagangkan, dan kita akumulasi baik itu dari kota Jogja, dari Bantul, Kulon Progo, Sleman dan sebagainya. Dan kita temukan bahwa sebenarnya kalau dihitung secara ekonomi, itu dari omset untuk ikan yang dilarang itu sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi selama ini memang di toko-toko ikan hias itu yang diperdagangkan banyak jenis-jenis ikan yang tidak berasal dari Indonesia. Nah, dari jenis-jenis itu ada yang sebagian kecil merupakan yang dilarang, dan sebagian besar yang lain itu masih diperbolehkan. Walaupun sebenarnya di antara itu juga ada yang bersifat invasif. Karena itu kan biasanya kami kalau ke masyarakat itu kita lebih menekankan kampanye untuk pencegahan pelepasliaran. Jadi misalkan ada orang punya suatu jenis ikan siklit yang dia punya potensi invasif tapi sebenarnya tidak dilarang di peraturan, itu kita sosialisasikan supaya kalau misalkan sudah bosan ya sudah, jangan dilepaskan, tapi misalkan dibarter dan sebagainya, atau mungkin dijual lagi dan sebagainya, sehingga tidak sampai terintroduksi ke perairan umum. Nah, karena tadi seperti saya katakan secara ekonomi itu ikan-ikan yang dilarang itu sebenarnya untuk yang tingkat UMKM itu omsetnya tidak terlalu besar, sehingga sebenarnya kalau misalkan masyarakat atau kawan-kawan pedagang dalam hal ini mengalihkan jenis ikan yang dilarang tadi dengan jenis-jenis lain yang masih diperbolehkan, itu sebenarnya bisa mensubstitusi istilahnya pemasukan buat mereka. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin kita melakukan penegakan peraturan kaitannya dengan ikan invasif ini, sehingga kan kita meminimalisir sebaran dari atau perdagangan atau peredaran dari ikan invasif yang dilarang ini. Nah, itu sebenarnya mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pengembangan ikan asli kita. Seperti tadi yang kami sampaikan, misalkan ada ikan-ikan gobi yang sangat indah gitu dari Sulawesi, atau mungkin jenis-jenis ikan yang dari Papua, atau bahkan mungkin di Jogja sendiri juga ada jenis-jenis ikan lokal yang sebenarnya mungkin bisa dikembangkan. Nah, itu kita selalu menyampaikan itu pada saat kita koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk juga pada saat kita
audiensi juga dengan stakeholder di pusat juga, karena kami sering juga mengadakan forum group discussion juga dengan stakeholder di pusat. Nah, itu harapan kami itu tadi ikan-ikan asli itu mulai dikembangkan sehingga menjadi alternatif atau substitusi sumber ekonomi bagi kawan-kawan pembudidaya kita gitu. Bukan cuman ikan yang invasif aja ya Pak ya. Bukan cuman ikan yang dari dari luar lah istilahnya gitu. Jadi lebih kayak mendorong ikan-ikan lokal ya Salovers. Oke, buat yang masih mau bertanya silakan boleh langsung ke 0812 621013 ya, atau ke Instagram di Star Jogja FM. Kita jeda dulu sebentar ya Salovers. Nanti kita bakal balik lagi di Bincang Spesial bareng Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DIY. Bareng sama sebentar nih Salovers ya, bareng sama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Masih bareng sama Pak Himawan dan Ibu Lanti Salovers ya. Kita sudah ngobrol banyak juga nih, dan yang sudah bergabung terima kasih banyak. Kita sudah hampir di penghujung acara ya bisa dibilang. Dan ini ada pertanyaan juga dari Mas Dewe di Instagram. Untuk pengawasan ikan invasif ini melibatkan siapa saja? Sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan, tapi bisa di review lagi nih sama Pak Himawan, boleh? Silakan Pak. Ya, dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian ikan invasif ini, khususnya di luar pintu pemasukan dan pengeluaran, itu kami banyak berkoordinasi itu dengan Dinas Kelautan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga dengan Dinas Kelautan Perikanan baik di kabupaten maupun di kota di seluruh DIY, kemudian juga dengan PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga dengan Polda DIY dengan Polairut gitu. Oke. Jadi ada beberapa pihak yang memang bekerja sama ya Pak ya, untuk mengatasi kayak ikan invasif yang ada di Yogyakarta. Jadi begitu ya buat Mas Dewe. Dan buat ini juga ada satu lagi pertanyaan dari Mas Didi Baskara di Instagram juga. Apakah ikan invasif ini termasuk jenis yang bisa menyerang manusia, dan di Jogja apa pernah ditemui di perairan bebas? Nah ini sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan juga di awal, tapi nggak apa-apa, kita review lagi aja. Silakan Pak Himawan atau Bu Lanti juga boleh. Silakan. Yang pernah ditemukan di Jogja yang bisa membahayakan manusia itu sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, itu ada terutama ikan aligator gar ya. Jadi tadi di tahun 2017 itu pernah ditemukan di Kali Progo. Kemudian juga pernah juga ditemukan di Sungai Winongo, tapi yang di Sungai Winongo itu masyarakat tidak berhasil mengangkat, jadi difoto dari atas begitu. Kebetulan waktu itu kan pernah ada banjir besar itu di tahun 2017 itu. Nah kemudian ada kemungkinan itu lepasan gitu dari pemeliharaan kolam. Kemudian juga yang terakhir itu kalau tidak salah di tahun 2022 itu di salah satu sungai di dekat SPBU Bugisan. Itu cukup heboh juga waktu itu, dan laporan-laporan itu kemudian masuk di penegak hukum, dan kemudian juga akhirnya dilakukan rapat koordinasi waktu itu dengan Dinas Kelautan Perikanan DIY, dengan kabupaten, kota, kemudian juga dengan kami, dengan pengawas sumber daya kelautan perikanan KKP, dan juga kami banyak juga dibantu dari lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan lingkungan, misalkan dengan forum komunitas Sungai Sleman misalkan, kemudian juga dengan komunitas Sungai Winongo, kemudian juga dengan gerakan Wahana Gerakan Lestari Indonesia dan sebagainya, dan itu banyak memberikan informasi. Dan itu tadi salah satu implementasinya itu dalam kegiatan-kegiatan kami pada saat pemetaan. Kami berkunjung atau melakukan survei di lokasi-lokasi pusat perdagangan, itu kita lakukan kampanye. Jadi kampanye tadi pencegahan pelepasliaran ikan invasif, kemudian juga melalui media sosial juga kita gabung seperti tadi disampaikan oleh
Bu Lanti kita gabung di komunitas-komunitas di medsos, kemudian kita sering memberikan informasi-informasi lewat komunitas-komunitas tersebut. Jadi itu jauh lebih efektif karena semakin banyak yang mendapatkan informasi. Dan dulu itu kami memang mungkin banyak masyarakat yang lebih banyak mengenal itu sebagai BKIPM. Nah, kemudian untuk saat ini karena kita sudah beralih organisasi, saat ini kita di Badan Karantina Indonesia, begitu. Oke. Jadi memang pastinya untuk kayak bisa kalau ada ditemui pasti nanti juga akan ada solusi yang dilakukan ya. Gimana caranya untuk mengatasi ikan asing atau invasif yang ada di Yogyakarta. Wah, karena ini juga sudah menuju jam 3 sore ya Selovers. Jadi memang masih banyak sekali ya obrolan yang bisa diobrolkan, tapi karena keterbatasan waktu jadi cukup sekian ya untuk obrolan kita bareng sama Balai Karantina Hewan Ika dan Tumbuhan DIY. Terima kasih buat Pak Himawan, Ibu Lanti juga yang sudah ngobrol lagi. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Pak ya. Semoga ya. Dan terima kasih juga buat Selovers yang sudah bergabung lewat Instagram dan juga lewat WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Besok ya pastinya akan ada bincang-bincang spesial lainnya dari Star FM yang siap untuk Anda dengarkan. Jadi tetap di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan sekarang Bagus juga pamit ya dari bincang spesial kali ini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini tetap lancar buat Anda. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.